Rasul panggil Umar. Umar, lebih ya Rasul. Itu nan seorang tu nak mau diajar yang baca rohnya. Aman ya Rasul. Dibawa Umar ke belakang. Saya kata, nak ngeral tiang-tiang ni. Alah macam ikut je pailah. Oh, ketua gotong royong. Lapor nek contoh anggota jangan dipaso je le. Bubarlah. Lai jelas nak. Allah memberikan modal kepada kita yang disebut dengan rahmat. Rahmat itu kasih sayang, itu modal itu. Makanya bapak dan ibu, dikala kita masih bayi dulu, atau anak kita sekarang dalam keadaan digendong, umur 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kalau si kau gendong tak apa, gendong dukung ya. Si kau gendong-gendong ya pak. Lalu nak pasok kampung je lah kan. Nih dianggap bayi. Togak lah kata ya. Nyo ndak lah lama. Kalau hebatnya kan. Iya. Agak storing. Nah, jadi bapak dan ibu, ini bayi, anak kocit. Tanda beliau anak ini tahu dengan kasih sayang, tahu dengan cinta, tahu dengan rahmat. Siapa yang datang sonang hati, pasti golak. Pasti golak. Malahan kadang-kadang bayi yang kecil ini, orang yang ia suka, itu nanti tangannya, apa nama, meraba-raba, mawai-awai. Ingin ikut, tapi kalau ada anak ini tidak senang kepada orang lain, macam apapun dibujuk, ya sini nak mau dia tolaknya. Kasih sayang sudah tertanam oleh Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau jiwa berkasar, hati kita tuh kasar. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau kita berjiwa kasar. Jiwa kasar itu apa Ustaz? Sombong, angkuh, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba. Lam faddu min haulik, orang tak mau bergaul dengan kita. Jangankan orang lain, keluarga awak nak mau elok jawab. Bang, itu kan adik abang, itu kan kakak abang itu, anaknya sunat Rasul, ndak po ya bang? Ndak. Kenapa? Kok ndak? Apa masalah sakit sih, korona sakit? Itu aja tuh bapak dan ibu, sakit. Jangankan sama orang lain. Makanya walaupun tafazzan ghalizal qalb, kalau kita berjiwa kasar, sombong, angku, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba, lam faddu min haulik. Orang tidak mau bergaul dengan kita. Tidak mau pak. Datang tidak mau, diundang tidak mau datang. Menolong jangan lagi. Minjem tidak dapat. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, Rasulullah kenapa senang orang sama beliau? Kenapa secepat itu orang berubah mengikut Nabi Muhammad? Karena lintalahum, lunak lembut, akhlak. Ustaz, itu kan di Mekah itu Abu Lahab dan Abu Jahil kan tidak mau ngikut Nabi Muhammad. Bapak dan ibu, Nabi Muhammad itu diakui oleh Abu Lahab dan Abu Jahil kejujurannya, sehingga Abu Lahab membeli gelar Al-Amin. Tuh kau nak ngikut dia Ustaz, itu namanya gengsi. Bu, tapi bu gengsi bu. Nyo membuat awak iko jatuh bapak ibu, membuat awak hina iko, bukan karena kita kaya,
Bukan karena kita punya jabatan, tapi karena gengsi. Lai paham tu tak? Alah, baru si anu potang baru tinggal sih kalau 2 bulan. Ambulan 6 bulan sih kau tu ambulan kan mengikutnya. Ya dah. Nak sih kau dah di kampung kami ya. Parah pada itu. Itu yang membuat awak jatuh, Pak. Makanya dengan batu gunung kita tidak jatuh, tapi dengan kerikil bisa kita jatuh. Itu yang membuat jatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang terhormat. Orang kita di Indonesia Sabang sampai Merauke yang pintar tidak terhitung, punya gelar tidak terhitung, yang cerdas tidak terhitung. Banyak, tapi mereka jatuh karena kesombongannya. Mereka jatuh karena gengsinya. Mereka jatuh karena iri hatinya. Tapi ada orang kampung ama ayawa, sekolah tidak, status tidak, punya jabatan tidak, punya pangkat tidak, tapi akhlak lunak lembutnya luar biasa. Terpuji di depan orang banyak, Pak. Makanya Bapak dan Ibu, maaf terbuka kalau hati orang itu lapang. Maaf ini terbuka kalau hatinya bersih. Makanya Allah Ta'ala sampaikan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. Hendaklah kita jadi pemaaf. Ustaz, podih rasanya Ustaz, sakit rasanya Ustaz. Pokok nampaknya deh. Nampak anaknya lewat undi. Pokoknya sabit nama sakit je le Ustaz. Kalau seperti itu jangan salahkan orang. Hati awak tolong berasi oleh Pak. Tu kalau dalam hidup masyarakat ini gimana caranya Ustaz? Fa'fu anhum, lapang dadu aja. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjang awak, asajan awak menggunjang. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Oh, ada orang menggunjing kita, mengadu domba kita, menghasut kita. Lai mau. Cabiok yang robek mulutnya ni sampai ini mengomong kita, biar saja. Makin banyak orang mencemooh kita, makin banyak orang menggunjing kita, makin banyak orang mengejek kita, makin banyak amal ibadat yang datang kepada kita, dan makin hilang dosa kita. Karena orang yang menggunjing awak itu Pak, pahalonyo pindah ke awak, dosa awak pindah ke inyo. Lain jelas nak, Ustaz, gimana cara minta maaf Ustaz? Tapi kalau orang tak biasa minta maaf, memang susah Pak, payah. Contoh, ada hari Lebaran, takbir kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Ini hati suami istri, tahu sawa lain sawi laki bini lah berniat untuk minta maaf kok Pak. Atau abang nanti bawa tu awas dan ambil di muka pintu. Lah berniat elok-elok minta maaf kok Kata sang suami dari sana, tu bini di muka pintu tu Bekon langsung dan serobot minta maaf langsung. Begitu suami sampai, istri menunggu, tidak jadi minta maaf Pak. Kenapa? Karena tidak biasa, berat. Akhirnya suami masuk ke dalam rumah. Sampai dalam rumah duduk. Bini tak duduk lo di muka. Kata lakinya, kata bini masing-masing dalam hati. Kenapa tidak langsung je tadi ya? Berat. Tapi kalau orang sudah biasa, Bapak dan Ibu, tidak jadi soal. Mau di depan rumah, mau di tempat pesta, mau di pasar, tidak ada masalah. Karena sudah biasa. Disitulah menengok hati lapang itu Pak. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, solat ada, puasa ada, tarwih ada, baca Quran ada, tapi hatinya tidak lunak lembut Pak. Kasar.
Coba Bapak Ibu ya, kita sindir secara sengaja. Saya umpamanya haji tiap tahun, umroh tiap bulan, ke masjid 5 waktu solat jemaah tidak pernah lumpang, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, zikir tawajuh sampai subuh, gotong royong ikut, tapi tidak tegur sapa, tidak aku. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Apa guna solat, apa guna haji, apa guna umrah, apa guna solat jemaah, apa gunanya awak namanya puasa Ramadan tapi tidak belok-elok. Itu maknanya bapak dan ibu harus lapang dada. Kau mau tengok, mohon maaf, yang hadir kau banyak yang muda-muda. Yang muda-muda tu darah semangatnya tinggi, emosional tinggi. Tapi kalau belajar menjadi orang lapang dada, menghargai orang lain, itulah orang terhormat. Tapi menganggap awak yang lebih hebat, itu akan jatuh dengan sendirinya. Cobalah nanti. Boleh. Makanya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, itulah ada silaturahim di situ. Nabi Muhammad, ia Nabi, ia Rasul, ia Khalifah, ia disebut dengan pilihan Allah, Habibullah. Keputusan ada dalam kepalanya, tapi beliau tidak cukup dengan sendiri, dibawalah orang lain. Ini sebut silaturahim. Bawalah kompak ramai-ramai, dibawa orang tua bergaul. Untuk apa orang tua itu, Ustaz? Orang tua itu tempat bertanya, tempat berberita, sejarah hidup. Maka hargai orang tua. Duduk aja di warung, tidak pernah kerja, tidak pernah ke dalam semak belukar, tidak pernah ke sana ke situ, tapi bentuknya dia tidak pakai celana, tidak pakai baju, hanya kaos blong aja atau hanya singlet saja. Jangan diremehkan orang tua. Sebodoh-bodoh orang tua, sepintar-pintarnya kita selaku anak. Sepintar-pintarnya kita, itu adalah sebodoh-bodoh orang tua. Maka di depan orang tua, siapapun orang tua, jangan berlagak kita lebih pandai dari orang tua. Jangan kita berlagak lebih jenius dari orang tua. Lebih dahsyat Bapak Ibu, jangan sok-sok mengajar orang tua. Ini Pak, tak boleh. Tak boleh. Nabi Muhammad bersahabat dengan orang tua. Siapa Ustaz? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Untuk apa Ustaz? Tempat bertanya, tempat berberita. Cobalah nanti orang tua di sini, Pak, ini kampung ini apa nama ini? Mana dulu asal? Oh, sampai sana tuh Yong. Itu ada kayu besar di sana. Di sana ada sungai itu Yong. Kami dulu tebang itu, dulu dikejar kami oleh babi. Atau cebur saya dalam bondar di situ. Itu sejarah. Tercebur dalam bondar itu. Jadi itu Bapak dan Ibu sejarah. Yang kedua, Nabi Muhammad bersahabat dengan orang kuat, orang kaya. Perlu bersahabat dengan orang kaya, perlulah. Awak Bapak Ibu bangun masjid iko, tolok satu sak semen, cia setahun. Orang yang punya kekayaan 10 sak, 5 boleh sak. Bisanya berwakaf atap, bisanya nanti berwakaf kubah. Kalau awak mungkin ngotor yang itu yang bisa. Bila kan selesai, maka Nabi Muhammad memberikan contoh bersahabat, silaturahim dengan orang yang kuat. Siapa? Umar bin Khattab. Kuat secara ekonomi, kuat secara pergaulan, kuat secara hukum. Kalau ada orang tidak mau diatur Bapak Ibu, itu mengadu kepada Rasul. Umar mengadu, kata sahabat, ya Rasul, ada apa? Itu nanti tidak mau diatur, gotong royong diajak tidak jomo, kama soji tidak, wirid yasinan umakumai tidak, ajak iuran tidak jomo. Gimana? Bawa ke Umar, bawa ke sama Umar. Rasul panggil Umar, Umar, lebih ya Rasul, itu dan seorang tu nak mau diajar yang baca rohnya. Aman ya Rasul. Dibawa Umar ke belakang, saya kata, nak ngerat, tiang-tiang ni. Alah macam ikut je pailah. Artinya bertindak secara hukum penting, bertindak secara
kekuasaan penting yang disebut dengan aturan. Tak bisa kalau masuk aja ngapa nawak ko masyarakat punya aturan, awak taati keputusan basamo, situlah lemaknya nikmat hidup itu. Rasulullah bersahabat dengan orang pandai tulis baca supaya ada manajemen, jelas administrasi. Jadi bermasyarakat kita begitu, ada orang yang pandai tulis baca, bersahabat dengan pandai tulis baca, bersahabat dengan orang pandai administrasi. Siapa sahabat Rasulullah? Diwakili oleh Utsman bin Affan. Puasa petang marabiti masuk sekian, dalam Ramadan sekian, ada hari raya sekian, marah satunya sekian, mapiti itu entahlah. Tu makanya kalau pulang kampung awak macam apa awak tinggal kampung awak dulu, kini macam itu jo. Payah kata payah bau duk tu awak terpaksa desen sing Sarawak tu. Padahal piti banyak masuk. Tu tanya piti, "Ma piti?" Entahlah. Tu tanda tak jelas administrasinya. Masuk juga negara kita sampai hari ini, kenapa tak maju-maju? Berangkat bapak ke Singapura, berangkat mulai dari Batam menuju ke Singapura. Tiba di Singapura, Pak, belum beranjak kaki itu apa? Seberang Singapura itu, tengok jo, bersihnya bukan main. Sepuntung rokok tidak ada mengalir di pinggir laut di Singapura. Tidak ada. Tak ada, bersih. Cobalah Pak pulang di Singapura, tiba ke Batam. Lah itu sampah tu macam-macam ikut di tepi laut. Iya tu enggak? Kurang apa kita, Pak? Duit banyak, kemasukan banyak, tapi kok nak selesai Ustaz, nak nampak Ustaz, karena administrasi tak boleh doh, Pak. Kini katanya piti banyak, utang banyak, entah mana ni yo, tapi piti dah banyak, utang dah banyak, tak boleh dah. Makanya perlu kita bersahabat dengan orang pandai tulis baca. Masjid kita ni baru 1 tahun, hampir 2 tahun ya, belum sampai 2 tahun full, jelas kayak begini, tanda perlu kita orang pandai tulis baca. Selesai, Pak. Yang ketiga, yang keempat, enak bermasyarakat, lapang dada, enak pikiran, bersahabat dengan anak muda. Kau kan anak-anak muda je banyak, kau mau tengok tu tua ulun muda terlampau je banyak nampak. Nama seleo aja. Piawan. Kalau piawan itu antau tua jo muda, tapi kau nampaknya masih orisinir ya. Masih segar-segar. Jadi kalau kenapa Rasulullah bersahabat dengan anak muda? Anak muda itu orisinil, berenang jadi, lari jadi, manjat jadi. Apa lagi? Menyelam dalam sungai, dalam laut jadi. Karena anak muda punya tenaga. Tapi kalau lah tua-tua, Pak, coba tengok ada atuk-atuk di kampung itu. Jangankan suruh maraton, jalannya 30 meter, Pak. Itulah berbunyi ngon. Untuk berbunyi itunya. Kan ada tua. Makanya tua tempat bertanya, tempat berberita. Anak muda perlu tenaga orisinil, manjat jadi, mikul jadi, ngencor jadi, gotong royong malam jadi. Kenapa? Karena anak muda orisinil butuh. Makanya bapak dan ibu kalau ada seorang orang kampung yang tua marah-marahnya anak muda, habis sok mati Pak, suruh jalan surang ke kuburan. Dan belum pernah menengok oleh orang mati jalan seorang ke kuburan, Pak. Pasti dipikul oleh anak-anak muda. Iya tuh enggak? Umpamanya di sini besok ada apa-apa tuh lah tua kamati di kucurnya badannya. Kamano Pak nih, mati dan leyongnya. Nggak ada orang jalan sendiri ke kuburan, nggak ada. Pasti anak muda yang memikul mereka itu. Butuh kita anak muda. Maka anak muda jangan lari dari orang tua. Anak muda jangan lari dari masyarakat. Ingat, harimau pasti menerkam yang disebut dengan mangsanya bila mangsanya agak jauh dari rombongannya. Cobalah tonton TV itu, singa kah, harimau kah, pasti menerkam yang disebut dengan babi, diterkamnya kambing, diterkamnya namanya kerbau yang jauh dari rombongan. Jadi anak-anak muda ikutilah.
Bukan lalu tua oleh Ustaz, kan ambo masih muda Ustaz. Jangan berpikiran seperti itu. Jangan. Syukurlah di siko imam banyak. Ambo tadi dapat informasi pengurus masjid senang, imam kita banyak. Tapi walaupun banyak, yang pandai itu bukan orang yang banyak hafalan, bukan yang bacaannya bagus. Tapi imam yang hebat tuh gimana Ustaz? Imam yang mengerti keadaan makmum. Makanya shaf lurus dan dirapatkan, kata imam. Tapi imam mikir, yang di belakang itu yang tua-tua atau yang muda-muda, orang musafir atau mukimin. Kok dihampainya ayat panjang-panjang mereka kan lah. Allahu Akbar, kata imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena imamnya menganggapnya pandai, hafalannya banyak, dicarilah ayat yang panjang betul tidak, yang pendek betul tidak. Mana lama? Kalau Al-Baqarah panjang, boleh. An-Nisa panjang jo. Dicarilah agak santai sikit. Surah Yasin. Ya menurut inyo ndak panjang. Nyo hafalannya hebat. Hafalannya bagus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai satu halaman. Lu ada tanda-tanda ruku oleh Pak. Ini anak muda, bacaan bagus. Nambah halaman berikut. Wa mal ya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu apa nala tua belakang makin ke bawah aja lah. Dah sampai pula 2 halaman full, ndak jauh ada rukuk dah Pak. Karena menganggap imam masih bagus, dia bacaan masih mantap, hafalannya masih hebat. Nambah pula halaman ketiga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Apa yang ke bawah tadi juga mak tu. Alah menggegek lutut dia bertahan itu. Bukan itu imam yang bagus. Imam yang hebat itu mengerti keadaan makmum. Oh, ketua gotong royong. Lapone contoh anggota jangan dipaso jole. Bubarlah. Lai jelas nak. Oh, ketua pembangunan, lah bau utang aja apa-apa aja minta infak wakaf sedekah jole. Kau mau tengok yang hadir kan deh, wajah-wajah bau utang aja nampak. Yang iyo jo yang indah. Ambo kadang-kadang mau tengok amak-amak ibu-ibu belakang tu, ibu mau tengok apanya. Tengok wajah ibu-ibu tu belakang lah, ilah ilallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki ya nampak. Kok kayak begitu Ustaz? Tu makanya jadi lapangkan dada, maaf du datang. Yang ketiga silaturrahim, sambung silaturrahim. Silat bahasa Arab, rahim bahasa Arab. Silat artinya menyambung, mengikat, merajut. Apalagi itu? Menyambung, mengikat, merajut kembali tali kasih sayang di antara kita bersama. Ini saya tengok ni ada wajah Sumatera Barat, ada wajah Medan, ada wajah Jawa, ada wajah Nyawa Melayu. Macamlah saya tengok ni Nah, kalau macam kayak begini, enaklah hidup. Bahasa Jawa pandai pula sikit. Nak bahasa Medan itu ucok, mengerti pula nak mula kau ucok. Medan itu bahasanya kasar, Pak. Kasar. Tapi hatinya lunak lembut luar biasa, Pak. Itu Medan itu. Silai, kau dah makan kau? Nggak ngerti kau? Kasar bunyi, Pak. Tapi hatinya lunak lembut. Itulah hebatnya orang Medan tuh, Pak. Luar biasa. Kalau orang Jawa santun. Santun luar biasa. Mas, ya, Pak, ya. Mana rumah Sian? Oh, di situ. Duduk Mas, monggo Mas. Iko Pak, ndak ikon. Duduk Mas. Beda dengan wong acu. Kalau wong acu ada, Bang, iya, mana Mas? Tidak nampak motong hati-hati.
Tapi itu bahasa, tujuannya sama, tujuannya sama. Jangan karena perbedaan itu membawa masalah ikhtilaf, membawa kepada kesalahan sepanjang-panjang selalu. Jangan. Sama dengan masjid, apalagi kita tinggal di rumah baru, tinggal di masjid baru, kita dianggap orang baru-baru separuh umur semuanya, kebanyakan rata-rata ini. Tentu ada yang idealis, ada yang sosialis, ada yang macam-macam lah. Jangan bertahan dengan diri sendiri, tapi bertahan dengan orang banyak supaya silaturahim tersambung. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah bagi manusia yang bertakwa. Ujung takwa itu apa, Ustaz? Yang disebut dengan orang yang selalu silaturahim, akur dengan orang. Akur dengan orang, murah rezeki, Pak. Mas, pinjam parang mas. Oh, tuh ada, ambil. Cangkul juga ada, gergaji ada juga, bawa. Wah, pinjam parangnya, Pak. Cangkul dapat, gergaji dapat, apa nokok dapat, boleh, Pak. Itu hebatnya. Tapi kalau ndak akur dengan orang, bang, pinjam penokok, bang, pinjam cangkul, bang, patah ndak boleh. Patahnya. Padahal cangkul tak letak, je dapur situ. Susah, Pak, susah. Makanya Bapak, walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Penduduk kampung iman kokoh, persaudaraan hebat, lapang dada, kemudian silaturahim, la fatahna alaihim, Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki, minas samai, dari langit diturunkan, wal ardi, dari dalam bumi ditumbuhkan. Coba tengok mak dan ayah orang-orang pemurah, Pak. Murah rezekinya, murah. Tanam jagung jadi, tanam sayur jadi, tanam sawit jadi, tanam mangga jadi semuanya. Kenapa? Karena orangnya pemurah. Piwasan pilih, Pak. Tahun pertama mangga berbuah di depan rumah, buah pertama 5 buah, baru 5 buahnya tahun pertama tuh dibungkui aja nampak di orang. Awak rasa kadapek begitu ditengok tinggal plastiknya aja, Pak. Tahun kedua tidak mau lagi, tahun ketiga dipatok, indah kabar buah lagi. Tapi bagi orang pemurah, orang silaturahim, orang yang akur, tak berhenti berbuah. Ini dah berbunga, ini dah berputih, ini mau tua, ini dah masak. Bu, nanti lewat dia ke rumah saya, ada apa? Lewat aja lah, adalah. Lah dibungkus 2, 3 butir. Begitu Allah Ta'ala tengokkan. Apalagi itu yang belum dibahas? Maaf, sudah, lapang dada, sudah, hati bersih, sudah, habis, Ustaz. Habis, pulang lagi. Peduli. Oh, jadi bapak dan ibu yang terhormat, dalam hidup Nabi Adam tidak bisa dalam surga sendiri, Pak. Dalam surga, Pak, nak makan, nak tidur, nak bersenang, tidak bisa. Ya Allah, tolong kasih saya kawan, ya Allah. Kasih Nabi Adam sahabat, disebut dengan istrinya, bakawan dalam surga. Artinya bapak dan ibu sampai ke dunia dibuang. Nabi Adam ke tanah Hindia, Siti Hawa ke tanah Jeddah. Allahu a'lam bishawab. Tidak enak. Akhirnya berumah tangga. Nabi Adam dan Siti Hawa berumah tangga. Lahirlah anak. 1 kali lahir, kembar. 11 kali melahirkan Siti Hawa, lahir anak kembar. 1 laki perempuan, laki perempuan. Bacokak Nabi Adam dan Siti Hawa. Bacokak. Kata Siti Hawa, bang. Corei wak kini, bang. Dah tahan nengok perangnya abang oleh, bang. Kiranya bini minta corei gua nak kini aja kira, Pak. Lah sejak dulu kiranya le, Pak. Bu. Ibu-ibu kok kalau dapat lelaki nak elok dia entahlah. Pipi talah tengok wajahnya le. Wajah-wajah kecewa aja cana. Awak banyak dosa awak ke bini, Pak. Baduto awak, Pak. Baduto. Wah, laki-laki kau baduto. Bang. Tambahlah belanja oleh, bang. Tak cukup. Tak ada lagi. Bang, bawang lah mahal kini, bang. Tolonglah tambah. Tak ada.
Isteri minta belanja, ketiknya ndak ada. Kawan duduk di kedai lontong 3 dibayar, teh talu dibayar, rokok dia gila dah lah. Bini minta ndak ada, kawan makan lontong dibayar, ndak badu to awak dong. Bo, kau adalah hak perempuan menceraikan suami, Pak. Ambo yakin di jalan muka tu banyak laki-laki gila, Pak. Ini yo, jangan ndak. Nah, artinya Nabi Adam tidak bisa hidup hanya dengan istri dan anak-anak. Berumah tangga. Di sinilah hidup perlu kebersamaan. Peduli sama ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Domem kawan tengok. Bu, kalau sakit awak apa? Datang orang menengok awak, wak minum obat sagonggam itu, datang orang sahabat menengok awak, dosis obat segenggam dengan satu orang datang kawan menengok awak lebih tinggi dosis itu lepas. Apalagi kalau dikakok oleh kawan, dikakok oleh abang, dikakok oleh adik, dikakok oleh amak, domam angyong sakit palu abang bang, panik abang ya bang. Kakok itu Pak lebih tinggi dari dosis obat yang diberikan oleh dari kesehatan itu. Itu tanda peduli. Makanya Bapak Ibu, ada saya selalu salah satu nonton di televisi, itu ada yang selalu menggentarkan hati, Pak. Itu saya, orang lain tidak tahu saya. Apa caranya Ustaz? Bedah rumah. Coba orang bedah rumah, orangnya miskin, hidup susah, hidup di tidur di atas tanah, makan ala kadarnya. Dibuat dalam piring itu segenggam telur ayam, itulah dia makan, karena ubi cuman, tapi hati orang tu luar biasa, Pak, luar biasa. Ada orang minta bantu segala macam dalam acara tolong itu, yang menolong orang yang minta tolong itu siapa? Selalu orang-orang miskin, Pak. Minta tolong sama orang kaya, ke sana, tidak bisa, ke sana. Tapi tiba orang susah kiranya suka menolong orang. Maka Rasulullah selalu bersahabat dengan orang susah. Selalu Rasulullah bersahabat dengan orang miskin. Selalu bersahabat dengan orang yang anak-anak. Kenapa? Anak-anak jujur, orang miskin jujur, hatinya lunak lembut. Kalau bersahabat dengan orang berpunya, orang kaya banyak yang tinggi hati. Apalagi seketik sombong, seketik sombong. Ibu umpama kadang-kadang pakai cincin setengah me, apa itu sampai pesta melontik tangan apa. Tak ada orang nengok ngupas, umpamanya ngupas pisang sambil duduk, kajak-kajak cucuk lubang hidung. Ndak ibu-ibu siko, ibu-ibu di kampung kami, Pak. Kalau siko merasa lebih parah dari itu, Pak. Ndak, ibu-ibu siko ndak. Orang yang lunak lembut kok, orang yang hatinya bersih. Kebetulan aja tak di siko kan. Kalau saya ini punya cincin ini tidak mahal ini 2 rial cuman ini 2 rial. Tanyalah sama YouTuber ini 2 rial, Pak. 2 rial itu masuk 8.000-nya, Pak. 8.000 rupiahnya tidak mahal kadang. Tapi kalau tak situ jadi gancaknya kan. Jadi Bapak Ibu, peduli antara kita bersama. Masjid milik kita, mari sama peduli dengan masjid. Lingkungan kita, mari peduli dengan lingkungan. Gotong royong yang bersih awak juga, yang nyaman awak juga. Keakraban, ayah yang dekat adalah sahabat kiri dan kanan. Keluarga yang paling dekat dalam hidup, tetangga kiri dan kanan. Ayah yang berada di kampung halaman, mak dan kakak kita berada di tempat yang lain. Benar saudara sedaging, tapi dalam hidup awak yang copek menolong awak tetangga itulah. Maka selalulah peduli dengan tetangga. Disitulah letaknya rahmat dan kasih sayang Allah. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat, dan mari sama-sama kita coba. Pertama, belajar kita untuk saling memaafkan, berlapang dada, hilangkan disebut dengan arogan lah bahasa orang sekarang, atau tinggi hati. Sama-sama kita belajar. Mungkin awak hari ini benar, besoknya belum tentu benar. Mungkin si anu itu hari ini salah, mungkin salah hari ini, besok mungkin benar. Jadi untuk itu berlapang dada. Orang yang berlapang dada, maka Allah Ta'ala berikan rahmat. Orang yang dapat rahmat, keampunannya datang. Kemudian Allah Ta'ala murahkan usaha dan rezeki.
Demikian, semoga bermakna manfaat kepada seluruh komponen pengurus dan panitia. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon maaf, sekaligus kami mohon izin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.